Halo Bu Novi dan semua yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Marciano Liputra dengan NIM 2022011005. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sekilas tentang materi pertemuan 12, yaitu Changes in Ownership Interest. Oke, yang pertama-tama, jadi intinya dalam bab kali ini itu membahas tentang perubahan kepentingan kepemilikan. Nah, jadi si perusahaan induk atau parent company dapat secara efektif meningkatkan atau mengurangi kepemilikan kepentingan dalam subsidiary atau kepentingan dalam perusahaan anak. Nah, caranya itu dengan membeli atau menjual saham perusahaan anak tambahan secara langsung dari third party atau pihak ketiga. Dan bisa juga meminta anak perusahaan atau perusahaan anak subsidiary untuk membeli ataupun menjual sahamnya dari third party atau pihak ketiga. Nah, di sini yang pertama ada penjelasan tentang several open market, market purchase dengan cost method. Oke, ini dia. Jadi di sini ilustrasinya. Oke, ilustrasinya S Company memiliki 10.000 lembar saham dengan harga per lembarnya itu $10 saham biasa. Nah, di sini catatannya S Company retain earning itu 40.000 pada 1 Januari 2013, pembelian saham pertama. Nah, lalu yang kedua, ini di tanggal 1 Januari 2015, setelah 2 tahunnya, ini control achieve, kita masukkan $120.000. Nah, jadi di sini P Company membeli saham biasa dari S Company dalam open market. Di sini 1 Januari 2013, 1.500 lembar saham dengan 15% saham atau persentasenya untuk kepemilikan 10.000 lembar. Ini nomornya 24.000. Dan 2 tahun kemudian 7.500 lembar saham dengan persentase 75% dari 10.000 lembar saham. Ini nominal $187.500. Nah, di sini totalnya itu ada 9.000 lembar saham untuk kepemilikan dengan persentase sebesar 90% dari 10.000 lembar saham dan dapat nominalnya $211.500. Oke. Nah, di sini kita turun yang ke pertama. Di sini ada 1 Januari 2013 dan ada tabel 1 Januari 2013. Di sini kita melakukan jurnal. Oke, jurnal yang pertama di tanggal 1 Januari 2013 itu kita catat di debit investment in S Company itu sebesar 24.000 nominal sesuai dengan yang pembelian di 1 Januari 2013 dan kita kredit cashnya atau kas sebesar 24.000. Seperti itu jurnal untuk yang 2013. Dan untuk di awal tahun 2015-nya, tepatnya 1 Januari 2015, itu kita mencatat di debit investment in S Company sebesar 187.500 dan kita kreditkan 24.000 itu untuk akun kas sebesar 187.500. Oke, kita turun lagi ke pencatatan di bawahnya. Di sini payment by pay company for 75% interest. Ini kita masukkan angkanya 187.500. Lalu di kolom persen acquired kita isi 75%. Dan di sini imply value of SM company ini kita kalikan 187.500 dibagi dengan 75%. Nah, hasilnya kita dapat $250.000. Lalu di sini ownership interest sesuai dengan yang di atas tadi total itu 90% dikalikan dengan si 250.000 yang tadi. Sehingga hasilnya kita dapat di imply value of 90% ownership interest itu nominalnya 225.000. Nah, lalu di sini kita menghitung excess cost of book value. Jadi sama seperti bab-bab sebelumnya, imply value-nya itu kan 225.000 dengan persentase kepemilikannya 90.000. Nah, nanti jadi imply value dibagi dengan persentase dikurangi dengan SAE yang dimiliki oleh S company. Nah, di sini kita memperoleh itu sebesar
30.000 untuk lebihnya. Dan kita alokasikan ke dalam goodwill. Seperti itu. Oke, kita turun lagi ke bawah. Oke, di kolom initial purchase, di sini karena perusahaan induk atau parent company telah memiliki persentase perusahaan S 15% sejak 1 Januari 2013, maka kita memerlukan entry atau input pada pembukuan parent company untuk revaluasi atau penilaian kembali 1.500 lembar saham yang dibeli pada tahun 2015 ke nilai wajarnya pada tanggal control achievement tadi, yaitu 1 Januari 2015. Oke, di sini initial purchase price-nya 1.500 lembar dan harga per saham itu $16. Jadi kita dapat 24.000. Lalu change in retained earnings of S atau subsidiary since acquisition, sejak akuisisi yang 15% tadi. Berarti dari tahun 2013, tepatnya di awal tahun yaitu 1 Januari. Nah, di sini kita kalikan 0,15 atau 15% dikali dalam kurung $120.000 dikurangi dengan $40.000. Sehingga hasilnya kita dapatkan 12.000. Lalu di sini carrying value atau implied of initial investment-nya kita totalkan jadi 36.000. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua, gain on revaluation of the initial shares is compute as yang pertama, imply value-nya $25 per lembar saham dikalikan dengan 1.500. Oke, hasilnya kita dapat 37.500 dikurangi dengan yang tadi, imply carrying value of initial shares 36.000 dan revaluation gain-nya itu 1.500. Oke, ini untuk yang bagian pertama, yaitu several open market purchase cost method. Lalu kita masuk yang berikutnya, yaitu sell investment on open market. Asumsi juga sama, cost method. Oke, di sini ilustrasinya. Jadi si P ini atau parent company memiliki 9.000 lembar saham di perusahaan X yang direvaluasi kembali menjadi $25 per lembar sejak tanggal akuisisi. Oke, di sini asumsinya P ini menjual 1.800 lembar dari si total 9.000 lembar tadi pada 1 Juli 2015 sebesar 84.600 dan harga per saham itu sebesar $47. Oke, kita masuk ke pencatatan yang pertama. Oke, jadi si parent company ini membuat entry atau jurnal pada 1 Juli 2015, yaitu yang pertama, mendebit akun kas sebesar 84.600. Lalu yang dikreditkan ada dua akun, yaitu investment in S company, itu nominal 45.000 didapat dari 20% dikalikan dengan 225.000. Nah, kreditnya additional contributed capital strip P company itu sisanya 39.600. Nah, setelah jurnal yang tadi, investment dalam akun P itu akan menjadi 168.000 didapat dari 24.000 ditambah 187.500 ditambah 1.500 dikurangi dengan 45.000 jadi hasilnya itu $168.000. Oke, di sini parent sell share subsequent to acquisition. Nah, jadi dari perspektif konsolidasi biaya saham yang dijual itu kan tadi 45.000. Itu perlu disesuaikan dengan 18% dari laba yang belum dibagikan sejak tanggal akuisisi. Oke, jadi kita masuk ke perhitungannya. Di sini cost of shares itu 1.800 dikalikan dengan $25 per lembarnya, didapat 45.000. Lalu kita tambahkan dengan income yang belum didistribusikan. Oke, jadi di sini 185.000 dipotong dengan 120.000, hasil 65.000 dikalikan dengan persentase kepemilikan yang sudah dijual, yaitu sebesar 18%. Didapat $11.700. Lalu di sini kita masukkan earnings from beginning of current year. Ini tanggalnya 1 Januari 2015 sampai dengan 7 Januari 2015. Ini kita dapatkan sebesar 40.000, dapat dari 80.000 dibagi 2.
dikalikan dengan persentase kepemilikan yang telah terjual, yaitu 18%. Jadi kita dapat 7.200. Dan di sini adjusted cost of share sold, berarti yang sudah disesuaikan, itu kita jumlahkan 45.000 ditambah 11.700 ditambahkan dengan 7.200. Hasilnya kita dapat 63.900 dolar. Oke, kita masuk ke perhitungan yang berikutnya. Di sini, the correct consolidated amount of additional contributed capital. Jadi yang pertama, selling price of shares itu 1.800 dikalikan dengan 47.000 dolar per lembar. Sorry, 47 dolar per lembar saham. Berarti kan kita dapat 84.600. Lalu kita masukkan yang tadi, adjusted cost of share sold itu 63.900. Nah, kita kurangi. Jadi additional in paid capital pay company itu 20.700. Nah, lalu kita terakhir melakukan jurnal kembali. Ada dua jurnal di sini. Yang pertama itu additional contributed capital milik pay company. Kita debit sebesar 11.700. Lalu kita kreditkan retain earning pay company 11.700. Dan yang kedua itu additional contributed capital pay company sebesar 7.200 kita letakkan di debit. Lalu kita kreditkan subsidiary income sold sebesar 7.200 juga. Nah, mungkin pembahasan dari saya sekian. Saya cukupkan sampai di sini. Jika ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Tuhan memberkati.